Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul Khair, apa kabar anak-anakku hari ini? Tetap semangat ya, kita hari ini akan belajar materi yang kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, simak penjelasan Ustazah berikut, perhatikan dengan baik. Di slide terakhir akan ada kuis yang silakan kalian jawab melalui Google Form yang Ustazah share setelah penjelasan berikut. Materi kita hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, sebelumnya kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi benda hidup atau biotik dan benda tidak hidup atau abiotik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda tidak hidup. Ya, sekarang kita amati benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita sering kita identifikasi menjadi dua, yaitu benda hidup dengan benda mati. Benda hidup sering disebut biotik, benda mati adalah abiotik. Lihat gambar di layar monitor kalian, di situ ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, ini yang kita sebut dengan benda hidup, betul. Sedangkan ada bangunan, ada genteng, batu, tanah, kemudian udara, air, inilah yang kita sebut dengan benda mati. Apa yang membedakan benda hidup dengan benda mati? Yang membedakan adalah dari ciri-ciri makhluk hidupnya. Benda hidup kita sebut dengan makhluk hidup ketika dia mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama ada bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap perangsang, dan adaptasi. Sekarang kita bahas satu persatu, perhatikan slide berikut. Ya, bernafas. Yang pertama bernafas. Bernafas itu apa? Bernafas adalah mengambil oksigen dari luar dan menggunakannya di dalam tubuh untuk oksidasi atau pemecahan makanan sehingga akan dihasilkan energi. Yang kedua, bergerak. Bergerak adalah perpindahan posisi atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Berikutnya, memerlukan nutrisi. Nah, kita lihat gambar ada kambing sedang makan rumput. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak, pertumbuhan, membangun tubuh, dan mengatur proses-proses dalam tubuh lainnya. Ciri yang lain yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau berkaitan dengan kematangan suatu organ. Contoh, lihat gambar berikut. Ini ada bayi, kemudian dia jadi anak-anak, kemudian tambah besar sehingga jadi orang tua. Nah, pertambahan ukuran, pertambahan jumlah volume sel-sel tubuh, inilah yang kita sebut dengan tumbuh. Sedangkan kematangan pikiran, sikapnya, inilah yang kita sebut dengan berkembang. Selanjutnya, metamorfosis juga termasuk dalam tumbuh dan berkembang. Nah, ini tumbuhan juga mengalami tumbuh dan berkembang dari biji, kemudian jadi tambah besar. Oke, perhatikan gambar berikut nih. Silakan dilihat, ada induk ayam dengan anak ayam. Induk ayam dengan anak ayam ini mencirikan ciri, iya betul, ciri berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah cara makhluk hidup untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Contoh yang lain ada tumbuhan melakukan tunas, setek, kemudian ada cangkok, merunduk, itu ciri berkembang biak. Berikutnya, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Contoh, ada daun putri malu, ketika disentuh dia akan menutup. Selanjutnya, mata kita ketika disorot dengan senter, kena cahaya, mata kita langsung menutup. Itulah contoh dari peka terhadap rangsang. Oke. Selanjutnya yang terakhir, adaptasi. Ini ada bunglon.
bunglon ketika dia hinggap di tempat yang warnanya hijau, maka tubuhnya akan berubah warna menjadi hijau. Ketika dia hinggap di tempat yang dedaunan yang warnanya coklat, maka tubuhnya akan berubah kecoklatan. Nah, inilah contoh dari adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, selanjutnya benda-benda mati. Benda-benda mati contohnya banyak ya. Nah, ciri-cirinya apa saja bisa kita lihat dari bentuknya, warnanya, kemudian ukuran, dan bahan penyusunnya. Oke, paham penjelasan Ustazah? Oke, kalau paham, sekarang kita lihat dan amatilah video berikut ini. Dengan kemajuan teknologi, banyak orang berlomba-lomba menciptakan robot sebagai pekerja untuk menggantikan manusia. Dapat kita bayangkan 10 tahun atau 20 tahun lagi, nggak akan ada manusia yang bekerja di pabrik-pabrik atau perusahaan. Mungkin akan digantikan oleh robot, dan itu sudah terbukti bagi negara-negara yang telah maju, dan mungkin pengangguran akan meningkat. Berikut ini 5 robot yang telah digunakan menggantikan pekerjaan manusia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka video ini. Oke, let's begin. Biksu Buddha, sebuah perusahaan Jepang bernama SoftBank Group Corp telah menciptakan robot yang tidak pernah Anda ketahui sebelumnya. Robot ini bernama Pepper. Biksu Buddha versi digital. Pepper adalah android setinggi 120, robot suci, di mana robot ini akan menggantikan pekerjaan biksu. Dengan biaya 50.000 yen, kalian bisa menyewa Pepper untuk memimpin pemakaman agama Buddha. Cukup, itu tadi videonya. Sekarang kita menuju kuis ya. Nah, sekarang jawab pertanyaan Ustazah. Yang pertama, apakah robot dalam video tersebut dapat kita sebut sebagai makhluk hidup? Jelaskan alasan kalian. Pertanyaan kedua, jelaskan apa perbedaan makhluk hidup dengan benda tidak hidup. Silakan kirim jawaban kuis kalian melalui link Google Form yang akan Ustazah share setelah pembelajaran berikut. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan kuisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.